Perjuangan pekerja kontrak di lingkungan pemerintah Kota Surabaya mendapatkan dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan sejumlah anggota DPRD Surabaya. Kedua lembaga sepakat banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah kota dalam mempekerjakan tenaga kontrak selama ini. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya membuka pos aduan dan siap mengadvokasi pekerja kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya. Pos dibuka setelah ada pekerja kontrak yang mengadu dan meminta diadvokasi. Pengacara publik YLBH Surabaya sudah menerima sejumlah dokumen dari pengadu, termasuk klausul kontrak kerja. Ya, tentu yang pertama kita akan pelajari terkait dengan pelanggaran itu dan kemudian apa aduan itu kita terima dan dari hasil itu kita coba gelar perkara dan kemudian kita akan berpotensi akan membuka posko karena dengan satu pelanggaran yang masuk ke pengaduan ke LBH Surabaya ini akan berpotensi juga ke depannya. Berdasarkan temuan awal diketahui, Pemkot mempekerjakan tenaga kontrak tidak sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya soal durasi kontrak, tidak ada tunjangan lembur, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, dan keselamatan kerja. Padahal, banyak pekerja kontrak melakukan pekerjaan utama pegawai negeri sipil atau PNS. Pekerja kontrak di Pemkot Surabaya memang resah. Seorang pekerja kontrak dengan pengalaman lebih dari 5 tahun dan berbekal ijazah sarjana mengaku diupah tanpa tunjangan apapun, termasuk THR dan ketika bekerja lembur. Upah itu berpotensi turun karena aturan baru. Artinya, ia akan diupah di bawah upah minimum kota atau UMK. Durasi kontrak kerja pun dibuat per bulan. Status kerja kita tetap kontrak ya, kontrak seperti biasanya. Jadi kontrak di sini kita kontrak nggak langsung setahun, tapi ada yang 1 bulanan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan sekali bisa. Jadi itu tergantung OPD-nya masing-masing. Pemkot Surabaya sendiri menegaskan ingin pekerja kontrak ini bisa tetap bekerja untuk mengurangi angka pengangguran. Sehingga pemerintah kota dalam hal ini Bapak Wali Kota jangan sampai mereka tidak kerja, ya kita ikuti aturan dan rujukan. Ini kan menjadi persoalan nantinya kalau ada temuan ini dasar membayarnya pakai apa rumusnya. Itu sudah ditetapkan, kita merujuknya pada standar biaya masukan untuk tahun anggaran 2023 dari Kementerian Keuangan. Imam Syafi'i, anggota Banggar DPRD Kota Surabaya menilai Pemkot gagal paham dan salah perspektif. Menurutnya, justru Pemkotlah yang butuh tenaga kontrak ini. Imam mengungkapkan, jumlah pekerja kontrak mencapai 25.000 orang, sedangkan ASN di Pemkot Surabaya hanya 12.000 orang saja. Artinya, segala puja-puji kinerja baik Pemkot ditopang kinerja pekerja kontrak ini. Perbandingannya tadi 25.000 tenaga outsourcing dan sekitar 12.000 ASN. Yang mereka malah di beberapa dinas itu jadi tulang punggungnya. Yang bagian disuruh-suruh, yang bagian ngerjakan gitu. Sehingga di beberapa tempat kami dapat masukan justru ASN-nya ini yang agak santai-santai. Imam Syafi'i menegaskan, Pemkot sudah melanggar aturan pengupahan. Ia mendesak Pemkot untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Miftah Farid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.